Profesor dan mahasiswa perguruan tinggi telah lama mengetahui bahwa sebagian mahasiswa dengan kepandaian rata-rata dapat memperoleh nilai tinggi, sementara sebagian mahasiswa dengan kepandaian cukup tinggi hanya mendapatkan nilai rata-rata. Dan sebagian mahasiswa yang sangat pandai ternyata mengalami DO atau dropout. Faktor-faktor apakah yang berperan pada situasi ini? Motivasi adalah salah satu faktornya. Kesehatan pribadi, kematian salah satu anggota keluarga inti, dan terlalu banyak aktivitas yang harus dilakukan adalah kemungkinan faktor lainnya. Terdapat seorang pria pintar dengan IQ 195 namun pemalu yang sedang jatuh cinta, membuatnya menjadi kesulitan dalam berkonsentrasi pada kuliahnya. Pria muda tersebut tidak dapat mengumpulkan keberaniannya untuk mendekati orang yang dicintainya. Singkatnya, akhirnya pria tersebut menikah dengan orang yang dicintainya, yaitu sepupunya. Setelah dari itu, sang pria membentuk psikologi humanistis di Amerika Serikat. Cerita ini menggambarkan bahwa orang-orang yang pintar terkadang membutuhkan sedikit dorongan untuk meraih potensi mereka. Dan pria tersebut adalah Abraham Maslow. Abraham Harold Abe Maslow adalah anak pertama dari 7 bersaudara pasangan Samuel Maslow dan Rosa Saileski Maslow. Maslow lahir di Manhattan, New York, 1 April 1908. Pada masa kecilnya, Maslow adalah anak yang kesepian dan tidak bahagia karena ayahnya adalah seorang imigran Rusia Yahudi dan ibunya adalah orang yang tidak berpendidikan dan sangat kejam, sehingga Maslow sangat amat membenci ibunya. Saat Maslow menginjak bangku kuliah, kedua orang tuanya bercerai, membuat Maslow menjadi memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan ayahnya. Ayahnya meminta agar Maslow berkuliah hukum di Universitas City of College, namun itu hanya bertahan selama 3 semester. Dan akhirnya Maslow pindah ke Universitas of Cornell yang hanya berlangsung sebentar. Karena menurutnya, pendekatan psikologis yang disampaikan oleh Edward B. Titchener, seorang dosen psikologi, tidak membuatnya terkesan. Alasan lain Maslow kembali ke universitas sebelumnya adalah karena ia ingin bertemu dengan sepupu yang ia cintai, yaitu Bertha Goodman, dan menikah pada usia Maslow menginjak 20 tahun dan Bertha 19 tahun, yang mana membuat banyak pihak keluarga yang tidak menyetujuinya. Walaupun begitu, menjelang pernikahan mereka, Maslow banyak mendapatkan prestasi-prestasi dan gelar dalam bidang psikologi. Bahkan sampai saat Maslow dan Bertha menikah, mempunyai 2 orang anak, mereka tinggal di Pleasanton, California karena kesehatan Maslow yang sedang menurun dan sering sakit. Melewati hari-harinya dengan menulis jurnal dan menikmati kebebasannya, Maslow meninggal dunia akibat serangan jantung yang hebat pada 8 Juni 1970 di usia 62 tahun. Maslow menerima banyak penghargaan semasa hidupnya. Ia adalah seseorang yang terkenal bukan hanya di bidang psikologi, namun juga bidang-bidang lainnya seperti bisnis manajemen, konseling, pendidikan, keperawatan, dan lainnya. Teori kepribadian dari Abraham Maslow memiliki beberapa sebutan, yaitu teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, kekuatan keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, menurut Maslow sendiri,
Maslow menyebutnya sebagai teori holistik dinamis, karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh salah satu atau lebih kebutuhan dan mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis atau aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa manusia memiliki ciri-ciri yang lebih tinggi daripada yang diungkapkan dari psikoanalisis maupun behaviorisme, yang mana Maslow menghabiskan waktunya untuk mencari ciri-ciri tersebut dari individu-individu yang sehat secara psikologis. Maslow membagi asumsinya mengenai motivasi ke dalam 5 bagian. Pertama, pendekatan menyeluruh pada motivasi, di mana motivasi ini terdapat pada keseluruhan seseorang. Kedua, motivasi yang kompleks atau terdiri dari beberapa hal, di mana beberapa motivasi ini bisa muncul dalam satu tingkah laku. Yang ketiga, motivasi berulang yang terjadi karena kebutuhan-kebutuhan, di mana jika kebutuhan satu sudah terpenuhi, maka motivasi selanjutnya akan bergerak untuk kebutuhan lainnya. Yang keempat, semua orang termotivasi dengan kebutuhan yang sama, di mana cara tiap individu dalam mengekspresikan motivasi berbeda-beda, yang dimana untuk mencapai kebutuhan yang sama. Dan yang terakhir, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah hierarki. Hierarki kebutuhan. Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi, atau paling tidak harus cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih tinggi menjadi hal yang termotivasi. 5 kebutuhan tersebut adalah fisiologis, keamanan, cinta dan keberadaan, penghargaan, dan aktualisasi diri. 1. Fisiologis. Kebutuhan yang mempunyai kekuatan atau pengaruh paling besar dari semua kebutuhan, termasuk makan, minum, bernafas, suhu, dan lainnya. Kebutuhan fisiologis berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, setidaknya dalam 2 hal penting. 1. Kebutuhan fisiologis adalah salah satunya kebutuhan yang dapat dipenuhi, bahkan selalu terpenuhi. Kedua, kebutuhan fisiologis adalah kemampuannya untuk muncul kembali atau recurring nature. Dan bagi individu yang tidak bisa memenuhi level ini, maka akan mengakibatkan kelelahan, obsesi terhadap seks, hilangnya energi, dan lainnya.
Kedua, keamanan. Kebutuhan akan keamanan antara lain keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, seperti perang, teroris, penyakit, rasa takut, kecemasan, bahaya, bencana alam, dan lainnya. Dan biasanya pada orang dewasa, mereka menghabiskan lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Dan jika tidak berhasil, mereka akan mengalami basic anxiety atau kecemasan dasar. Dan jika tidak terpenuhi, adalah bahaya sedang mengancam, tidak aman, dan perasaan takut yang besar. Tiga, cinta dan keberadaan. Kebutuhan akan cinta dan keberadaan antara lain keinginan untuk berteman, mempunyai pasangan dan anak, bagian dari keluarga, perkumpulan, lingkungan masyarakat atau negara. Dalam hal ini, kebutuhan akan cinta dan keberadaan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang kebutuhan cinta dan keberadaannya terpenuhi sejak dari masa kecil. Ini akan menjadikan individu tidak akan menjadi panik dan merasa hancur. Bahkan bisa membuat individu menjadi mempunyai kepercayaan diri tinggi, diterima orang lain, dan juga mempunyai jiwa yang tenang. Yang kedua, orang yang kebutuhan cinta dan keberadaannya tidak terpenuhi sejak kecil. Mereka tidak akan mampu memberikan cinta, dipeluk, ataupun dicium. Dan mereka tidak akan mengutamakan cinta dan terbiasa dengan ketidakhadiran cinta. Ketiga, orang yang kebutuhan cinta dan keberadaannya hanya dalam jumlah sedikit. Mereka akan mencarinya dan mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang lebih besar. Dan jika tidak terpenuhi, mereka akan bersikap defensif, agresif, dan canggung terhadap lingkungan. Empat, penghargaan. Pada kebutuhan penghargaan, individu bebas dalam memilih untuk mencari penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengetahuan. Maslow membagi 2 tingkatan dalam kebutuhan esteem ini, yaitu reputasi dan harga diri. Reputasi adalah persepsi atau sudut pandang orang lain akan diri kita, dan harga diri adalah perasaan pribadi atas diri kita sendiri bahwa dirinya bernilai atau bermanfaat dan percaya diri. Jika tidak terpenuhi, maka individu akan merasakan keraguan diri dan kurang percaya diri. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak memanggil saya tadi lewat Mas Anto? Ya benar, saya manggil Mbak Mel mau ngomongin sesuatu nih Mbak mengenai kinerja Mbak selama 1 tahun ini. Oh iya, Pak. Kenapa kinerja saya, Pak? Apakah ada yang bisa saya tingkatkan atau saya perbaiki, Pak? Jadi Mbak Mel, saya lihat selama 1 tahun ini kinerja Mbak membuat perusahaan kita makin meningkat penghasilannya. Mbak Mel mampu menjalani teknik marketing yang kami minta. Jadi apresiasinya adalah Mbak saya naikkan 1 pangkat jabatan dari sales marketing jadi kepala cabang di Bandung, Jawa Barat ya. Gimana Mbak, apakah Mbak bersedia? Hah?
Serius, Pak? Ya Mbak, serius. Mulai kapan ya, Pak? Mungkin mulai minggu depan bisa Mbak. Baik deh, Pak. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Oke, nanti kalau misal sudah nemu jawabannya kabari saya lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penawarannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mbak. 5. Aktualisasi diri. Maslow menyadari bahwa tidak semua orang bisa untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Mengapa? Karena aktualisasi diri adalah mencakup semua pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya tidak akan bergantung pada pemenuhan kebutuhan cinta maupun penghargaan, karena mereka menjadi mandiri sejak kebutuhan level rendah mereka telah memberikan kehidupan. Dan jika tidak terpenuhi, maka individu akan mengalami metapalogi atau hilangnya arti hidup. Kategori kebutuhan lainnya. 2. Kebutuhan estetika. Kebutuhan estetika memang tidaklah universal. Namun, beberapa orang termotivasi oleh kebutuhan akan keindahan dan pengalaman yang menyenangkan secara estetis. Bahkan sama halnya dengan kebutuhan lain, orang yang termotivasi dengan estetika bisa mengalami sakit fisik maupun psikologis. Tiga, kebutuhan kognitif. Maslow percaya bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, memahami sesuatu, dan untuk menjadi penasaran. Dan itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat. Sebagai contoh, orang-orang dapat memenuhi kebutuhan fisiologis mereka dengan cara mengetahui bagaimana mendapatkan makanan, cara membangun rumah, dan berhubungan dengan orang lain. Maka, jika kebutuhan kognitif ini terhambat, mereka akan mendapatkan penyakit yang berupa sikap skeptis, kecewa, dan sinis, karena terus-menerus berbohong dan menolak untuk menerima informasi-informasi yang masuk. Tingkah laku. Maslow percaya bahwa semua tingkah laku mempunyai penyebab, tetapi beberapa tingkah laku tidak dimotivasi. Pertama, tingkah laku ekspresif. Tingkah laku ini sering terjadi tidak disadari dan tanpa dibuat-buat dengan membutuhkan sedikit usaha.
2. Tingkah laku penanganan. Tingkah laku ini biasanya terjadi secara sadar, diusahakan, dipelajari, dan ditentukan oleh lingkungan luar. Kebutuhan-kebutuhan konatif merupakan kebutuhan instinktoid. Maksudnya adalah jika tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mengarah pada patologis atau penyakit. Kesimpulan teori kebutuhan hierarki. Maslow pada saat itu ingin tahu apa motivasi hidup orang-orang. Akhirnya Maslow mencari tahu hal-hal atau kriteria apa saja yang bisa dilakukan agar orang-orang bisa mencapai aktualisasi hidupnya. Salah satunya adalah bebas dari psikopatologi atau penyakit psikologis. Maslow percaya bahwa orang-orang yang sehat lebih mudah untuk mendapatkan motivasi untuk kebutuhan. Teori ini digambarkan dengan bentuk piramida dan terdapat 5 tingkatan kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi agar hidup bahagia dan sehat secara fisik dan psikologis. Pada 4 tingkatan terbawah, masuk ke dalam kategori kebutuhan yang didorong dengan rasa tidak puas atau merasa bahwa kita kekurangan sesuatu. Kebutuhan tersebut disebut dengan deficiency needs. Dan 1 tingkatan teratas atau aktualisasi diri dikendalikan oleh perasaan untuk hidup sesuai dengan potensi yang kita punya atau disebut dengan being needs. Maka dari itu, aktualisasi diri berarti menjadi apapun yang seseorang inginkan untuk mengaktualisasikan atau memenuhi semua potensi yang dimiliki. Tes Personal Orientation Inventory atau PIO dikembangkan oleh Everett L. Shostrom pada tahun 1974 dan memiliki 150 pernyataan dengan 2 pilihan jawaban. Pada tes ini terdapat 2 skala utama dan 10 subskala. Kemudian, tes ini diganti menjadi Short Index of Self-Actualization oleh Alvin Jones dan Rick Randall tahun 1986 yang hanya mengambil 15 pertanyaan dengan 6 poin utamanya. Tes berganti untuk ketiga kalinya menjadi Brief Index of Self-Actualization oleh John Summerlin dan Charles Bandrick pada tahun 1996 yang mengambil 40 pertanyaan dengan 6 poin yang kemudian direvisi akhir menjadi 32 pertanyaan dengan 6 poin utama. Kritik terhadap Maslow. 1. Dalam hal kemampuannya untuk membangun penelitian teori, Maslow sedikit di atas rata-rata. Akan tetapi, teori Maslow mengundang lebih sedikit ketertarikan penelitian subjektif. 2. Teori Maslow hanya meninggalkan sedikit panduan yang jelas untuk para peneliti seterusnya. 3. Teori hierarki kebutuhan Maslow mengorganisasi tentang apa yang diketahui tentang tingkah laku manusia dan cukup konsisten dengan akal sehat manusia. 4. Teori Maslow sangat berguna untuk panduan para peneliti masa depan lainnya. 5. Sayangnya, bahasa Maslow pada teorinya sangat sulit dimengerti dan tidak jelas. 6. Teori Maslow dinilai parsimonius atau menggunakan penjelasan sederhana secara menengah.